Al-Quran sendiri, nah ini saya ingin nanti dari Buya menjelaskan. Ada ungkapan yang historis, ada ungkapan yang metaforis, ada ungkapan-ungkapan yang sifatnya itu puitis. Dan ini kan tidak ada kepastian secara mutlak. Dan ketika otak bekerja, otak itu selalu berpikir dengan gambar. Misalnya ada teman saya bilang Buya Syakur, maka yang muncul bukan BUYAS, bukan deretan huruf itu. Yang muncul di otak saya adalah wajah. Jadi berpikir itu dibantu dengan gambar. Misalnya gini, saya bayangkan, jangan bayangkan ada gajah warna pink berjalan di depan kita. Jangan bayangkan, gitu kan. Anda mau bayangkan kan? Gitu. Karena otak itu kan bayangkan. Nah makanya dalam Al-Quran itu sejalan dengan otak barangkali. Maka dia misal surga, bidadari, kebun. Karena tanpa gambaran-gambaran itu jadi abstrak sekali. Gitu. Sementara Tuhan, laisa kamitslihi syai'un, tapi manusia itu sulit untuk berpikir tanpa gambar. Satu. Maka disebut kemudian manusia itu sebagai homo symbolikum, menciptakan simbol-simbol. Kita ini kan hidup dengan simbol-simbol. Memang betul. Dunia komputer itu simbol-simbol. Asma itu simbol. Nah, asma itu simbol, name and the name. Al-ismu wal musamma, kan beda. Dengan simbol-simbol itu kemudian informasi yang lama bisa turun-temurun ditransmisikan. Bayangkan kalau nggak ada simbol, repot sekali kita. Orang Twitter meninggal, ya ilmunya juga hilang saja. Yang berikutnya lagi, tadi saya ingin meresponi bahwa bahasa tubuh, isyarat. Kalau di rumah itu kita 40% itu ngomong bahasa tubuh, nggak perlu ngomong gitu. 40% diamnya suami istri damai itu beda dengan banyak ngomong tapi kita nggak kan. Karena bahasa yang semakin dalam itu sebenarnya bahasa feeling. Nah, tapi kembali saya kepada Buya ingin tanya tadi bahwa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ta'aruf itu dari kata salah satunya kan urf. Mungkin urf itu kan sesuatu yang dikenal, ma'ruf. Jangan-jangan ma'ruf itu maknanya local wisdom, Kebajikan yang telah diakui bersama oleh masyarakat itu. Kalau yang diingkari al-munkar kan? Kriminal. Ya? Kriminal kan? Nah, jadi di ta'aruf itu artinya apa? Exchange the local wisdom. Jadi kita ini walaupun beda bahasa, beda agama, beda budaya, masing-masing komunitas itu punya ma'ruf. Dan mari kita exchange, perkaya. Itu yang saya katakan passing over itu. Makanya bagaimana bahasa, bagaimana Al-Quran itu menjembatani, mewadahi, membimbing, tapi jangan kemudian mengkerdilkan. Jadi kebenaran yang universal, yang inklusif, jangan kemudian malah dikurung menjadi eksklusif. Itu kesan, respons sekaligus pertanyaan saya buat gue. Terima kasih. Oke, selanjutnya gini, kan ada dia yang mengisyaratkan ketidakmungkinan kemisahilan, yaitu hataiya di jamalu sunnah khiyar, sampai diterjemahkan yang dalam terjemahan semuanya dan bahkan tafsir sampai ontak masuk lubang jarum. Ini nggak masuk akal. Masa nggak nyambung loh, ontak masuk lubang jarum. Al-jamal itu bukan ontak, tapi tambang buat ngikat kapal dia sebesar ini. Itu soalnya. Jadi ini kan kesalahan. Nah, ketika saya menyalahkan mufasir, saya diserang. Seolah-olah mufasir pasti benar. Ini kan juga pemikiran. Jadi artinya begini, ini Allah sendiri mengatakan, fa'in tawallau, apabila mereka tetap menolak, tetap tidak menerimakan, fa'in nama alaikal balak, tugasmu yang menyampaikan.
Faman syaa'a yu'min wa man syaa'a yakfur, mau percaya silakan. Jadi udah, tugas kamu hanya menyampaikan, tapi jangan marah Muhammad. Nah, sehingga tugas Nabi hanya menyampaikan. Mau percaya silakan, tidak juga silakan. Sampai Nabi sendiri ya menyampaikan apa adanya, nih firman Tuhan begini. Lalu Nabi tidak akan berpikir orangnya paham atau tidak. Makanya Nabi tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Nggak ada tafsir Nabi itu. Mana apa kita mentafsir Nabi? Nabi itu baru menjawab ketika ditanya beberapa kata saja, seperti istabrak itu apa? Oh itu namanya permadaan. Itu kan dari bahasa pers biasanya. Nah itulah sebabnya. Jadi begini, kita kembali sallallahu qabila di ta'arafu. Tetapi juga kita mesti ingat bahwa Allah membuat ini kan plural. Pluralisme itu kan satu realita. Allah mengatakan plural. Namanya jama'i ya, bukan singularity ya. Tapi pluralis itu seperti itu. Di warna kulit berbeda-beda ya. Umin ayat ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum ya. Nah sekarang kita terus lagi Nabi Adam dikasih bahasa ya, walama Adam al-asma semuanya. Nabi Adam sama istrinya. Nah sekarang ada berapa ribu bahasa di dunia. Lalu kenapa bisa jadi berbeda bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa dari mana, asal bagaimana? Nah ini kita kembali pada eksperimen yang dilakukan para ahli linguistik dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dalam kajian fikulughah atau filologi, bahwa pergeseran bahasa itu bisa dipengaruhi oleh pergeseran iklim udara tinggi dan rendahnya di permukaan. Faktor geografis itu menentukan. Pertama, mereka menguji lempengan logam dengan kelereng logam dengan jarak yang sama dan dijatuhkan, direkam, ting di daerah Majalengka, di Pak Komarudin. Terus dibawa lagi ke Gunung Dieng dengan yang sama, direkam dari ting. Begitu di Indramayu, itu menunjukkan bahwa bunyi suara sendiri dipengaruhi oleh ekosistem. Kenapa orang Indramayu kalau bicara itu keras-keras? Karena datar. Kalau orang Pasundan kan sudah akustik. Jadi ngomong pelan saja juga ada kedengaran. Jadi bukan orang Sunda lebih lembut ya, karena iklimnya membuat lembut gitu. Iya, kalau main Indramayu kasar juga. Itu. Nah, itulah hasilnya bahwa faktor geografis menentukan bahasa menjadi berbeda-beda. Bahkan yang sangat kecil saja, ini desa Jarang Pinggan, menyeberang sungai Silbranja sekitar 300 meter, itu namanya desa Tulung Agung. Coba bisa perhatikan. Untuk kata tunjuk, dekat, kien, agak jauh, kun, jauh sekali, kan. Perhatikan, kien, kun, kan. Nyabrang sungai, bilang begitu, kiwin, kun, awan. Kita bilangnya kerten. Sampai di sana, di Kempat, di Losarang, bilangnya sasak. Sampai di Indramayu Kota namanya wak. Apalagi Indonesia dengan Inggris. Itu. Tetapi sekalipun kita menerima memang faktor geografis itu menentukan bahasa berkembang berbeda, tetapi ketika kita bicara masalah struktur bahasa tidak bisa terjawab. Dari situ kita betul-betul bertanya, Nabi Adam itu makhluk pertama bukan sih? Karena sebenarnya tidak bisa pengertian. Nah, sehingga dengan kajian terakhir itu bahwa ternyata terbukti orang Persia itu dan orang Jerman itu satu suku yang terjadi hijrah pada sekian ribu tahun yang lalu, karena struktur bahasanya sama. Jadi tubuhnya itu di akhir Muhammad brother man is. Kalau kita kan adalah ya,
Kalau bahasa Inggris pisnya di tengah. Iya, itu di belakang. Itu sekarang sudah diyakini bahwa Jerman versi itu adalah satu kadernya. Nah, itu makanya. Nah, kemudian apa tadi yang saya katakan tadi itu masalah. Nah, sekarang begini, kita ingin masuk. Kenapa jadi kita berbeda? Makanya ya, sekarang kan kita sudah alhamdulillah lahir di zaman akhir, pengetahuan sudah lengkap, sudah banyak alatnya. Nah, kenapa kita tidak pakai itu metodologi yang canggih dari arkeologi, antropologi, psikologi dan sebagainya? Karena kita di sini juga akan menjadi masalah untuk mendefinisikan sesuatu. Kalau kita tidak melihat psikolinguistiknya, kita akan keliru. Seperti orang mendefinisikan kata haram, di mananya dilarang, babi haram, terus apa lagi? Arak haram, apa lagi? Judi haram, terus apa lagi? Cewek haram. Kan tidak masuk di akal. Yang Allah ini bikin alam semesta, langit, bumi dan seisinya sengaja dibuat untuk manusia. Lalu di mana dasar tidak bolehnya? Sejak kapan Allah melarang yang dibuat? Ini buat kamu, masa nggak boleh? Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Berarti kan boleh semua. Nah itulah. Lalu kenapa ini nggak boleh? Nah disinilah karena akibatnya, karena haram itu hukum tidak boleh, maka akan timbul secara psikologis banyak orang Islam yang merasa terbelenggu dengan aturan-aturan ini, tidak merasa nyaman. Padahal wa anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran diturunkan bukan membuat kamu susah. Akhirnya akan kecek. Ini mana? Ini jual mangga masih berbentuk bunga, boleh kan dijual? Itu haram, nggak boleh. Nggak boleh lagi. Megang paha boleh nggak? Haram. Nah, nasi sebab nggak boleh. Apalagi sambil HP, sambil TV, dia haram. Dari mana? Kata haroma itu maknanya apa? Maknanya itu Masjidil Haram maksudnya apa? Al-Harim apa? Al-Muhtaram. Jadi haram siapa artinya? Ya kemuliaan loh. Terus dari mana bilang nggak bolehnya? Tidak boleh dalam bahasa Arab itu banyak, ada mana'a, hajaza, hador, banyak melarang. Kok kenapa Allah melarang pakai harama? Ini artinya secara protokoler itu bukan dilarang, tapi dalam rangka menghormati manusia sebagai makhluk yang paling terhormat. Bahkan karena banyak aja. Ini kami terhormat, saya Bapak Profesor. Mau kencing di santri salarang tuh. Kalau Bapak Profesor sadar bahwa saya menghormatinya, dia bangga. Oh, Buya Sepupu hormat banget kepada saya. Mana umat Islam yang merasa gembira ketika menerima putusan haram Tuhan? Semuanya masuk kesal. Ya kenapa tidak usah dihormati? Jadi Allah bukan melarang, tapi protokoler dalam rangka menghormati kamu. Itu bisa persoalannya. Warnanya mana ahad dan sebagainya. Nah itulah makanya kita kembali bahwa walaqad karamna bani Adam. Manusia ini makhluk yang paling mulia. Malaikat semua bersujud kepada kita. Jadi kalau artinya masalah haram dan halal itu kembali pada kepribadian kita. Anda sadar orang terhormat minum makan es lele sambil berjalan boleh nggak? Boleh kalau anak SD. Masa bapak pasar begitu? Sejak saya lihat makan es berjalan nggak saya undang lagi. Itu jadi haram itu kita yang merasa kemuliaan, ketika merasa dimuliakan Allah. Ketika diharamkan artinya dimuliakan oleh Allah, bukan dilarang. Nah kemudian halal juga, halal ya halal itu menempati, bukan boleh, bukan menempati. Fi mahali raf'in, fi mahali jasmi. Jadi dari mana munculnya haram dan halal? Semuanya boleh kalau ditempatkan pada tempat yang sebenarnya.
Baru tidak boleh kalau tidak ditempatkan pada yang sebenarnya. Alkohol boleh? Ya boleh. Di mana tempatnya? Ya buat membersihin orang, buat kebutuhan kesehatan kebersihan, buat untuk diminum. Tapi boleh nggak? Boleh. Di mana tempatnya? Kalau dia di kaki, dia itu haram. Jadi hal itu bukan boleh. Anda to place the thing in the right place. Cobek di tanah sebuah bantal. Nah, sini persoalannya nanti kesulitannya menempatkan barang mah tidak akan ada demo, Pak, salah tempatnya. Menempatkan orang pada tempat yang tidak layak di demo. Terima kasih. Oke.